tinggalkan pandanganmu pada dunia, pandanglah itu akhirat. Pandanglah yang dohir itulah yang batin. Pandanglah yang akhir itulah yang awal. Bukan membencinya. Inilah kebodohan. Ini kebanyakan tasawuf. Makanya ada orang tasawuf ngajak miskin. Kata Abah. Sebutkan satu ulama tasawuf. Sebutkan satu waliullah besar. Seperti Imam Sajili, Imam Tijani, Tuan Abdul Qadir. Terus kesini. Waduh, Sultan Ahmad. Semuanya orang-orang hebat. Wali bukan seseorang yang duduk di guha. Wali bukan seseorang duduk di atas sejadah pegang tasbih. Tuan Abdul Qadir mengatur irigasi. Maka itulah kenapa Abah sendiri belajar. Minimal bukan wali, tapi ngajar bagaimana para wali itu berbuat. Menanami penghijauan. Al-Basyah dulu pernah di Sukabumi itu sampai hampir 1 juta pohon Abah tanam itu. Ya, karena kita ini harus berkarya, bukan gedek ilallah la ilah, tapi nggak berbuat apa-apa di dunia ini. Tadi semua, makanya tadi. Akhirnya kalau hari ini kiamat, orang Islam masuk neraka semua. Kalau ada neraka itu, tadi semua. Tadi. Kenapa? Karena tadi orang lain sudah berbuat, bikin mobil, bikin motor, bikin pesawat, bikin HP, bikin ini, sampai apapun peralatan kita hidup, dari mulai kecil sampai masak juga, miwon, sasa, semuanya tadi. Sampai apapun di dapur kalian buatan siapa coba? Coba, ayo kita ini berpikir logis sahabat. Mulailah kita sadar. Jadi pahami dunia. Jadi kiai-kiai yang menyuruh meninggalkan dunia. Bukan meninggalkan dunia. Zuhud itu tidak meninggalkan dunia. Abah sudah jelaskan kemarin. Ada 2 syekh. Sama-sama punya guru yang hebat. Yang satu miskin. Yang satu kaya. Yang miskin ini suudon pada yang kaya. Tadi semua. Disinilah persoalannya. Bukan masalah. Tapi kalau kamu mampu kayak Nabi Sulaiman. Hada min fadli Rabbi. Kan dunia ini Allah. Akhirat Allah. Maka jangan pisahkan dua. Kalau saat dunia bukan Allah, berarti celaka tauhid kamu. Tadi semua. Ya. Dan kita disuruh oleh Allah apa? Rabbana atina fid dunya hasanah. Fid dunya itu mana? Tubuhmu. Bicara dunia ya tubuh kita. Bicara dunia ya dunia. Kan itu. Ada alam sogir, ada alam kabir. Ada Indonesia, ada Taman Mini Indonesia. Gitu. Maka sebenarnya kita kalau seandainya mau keliling Indonesia capek. Tapi kamu pergi Taman Mini, loncat dari Kalimantan ke Sumatera. Ini tubuh kita inilah. Maka itulah Allah menyuruh kita tidak mempelajari isi bumi ini. Tapi suruh mempelajari diri. Karena mempelajari diri yang kecil ini. Kau menemukan segala antariksa pada dirimu itu yang tak terbatas. Karena kamu adalah kerajaan Tuhan itu sendiri. Maka kenapa dia berkata, Anna Rabbaka harto binas. Inna Rabbaka, sesungguhnya Rabbu yang meliputi dirimu. Maka itulah kata Rabb, kata Abah juga. Kenapa punya jamak arbab. Berarti setiap orang itu satu Tuhan itu. Kamulah Tuhan pada dirimu sendiri. Jangan ragu itu. Tapi sadari. Ya. Tadi. Tetapi jangan kamu ngaku Tuhan. Pahami itu. Makanya kata Abah. Allah lah segala sesuatu. Tapi segala sesuatu bukan Allah. Pahami. Ya. Mana yang bukan Allah? Kalau ada itikad orang. Bahwa ada yang bukan Allah. Satu makhluk saja. Apakah misalnya yang terjelek. Belatung. Bukan Allah. Itu udah musyrik. Pahami itu. Maka kenapa? Persoalan manusia itu bukan tentang menyembah. Tetapi dari awal pun membebaskan daripada kesyirikan. Itulah Allah selalu ingatkan. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Wa yaghfiru ma dzuna dzalik. Dan Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Allah mengampuni seluruh dosa. Bahkan ingin liqa dengan Allah pun dengan syarat. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Ingin liqa fal ya'mal amalan shalih. Lakukan amal soleh. Apa amal soleh itu? Amal yang sudah kamu tidak melaksanakan lagi. Kamu sudah tidak lagi merasakan mengamalkan. Itu soleh.
amal, kemudian Abah sudah kata ikhlas, mukhlis, mukhlas. Mukhlis orang yang sedang belajar ikhlas, masih ada dia, boleh diartikan lillah. Tapi lillah ini terkadang billah, terkadang orang jadi jabariyah. Saya semuanya karena Allah, semuanya karena Allah. Tapi yang sholat dia, itu masih jabariyah itu. Tadi semua. Berarti ada dia, ada Allah. Dia menyembah Allah. Tapi banyak orang dari kita sadar begitu mentafsirkan Quran, mentawilkan Al-Quran, jadi mutajilah. Akhirnya dia terus ada. Tadi semua. Nah disinilah yang harus kita pahami. Lillah, billah, bukan lil illah, billah, ma'allah. Ujung-ujungnya harus la haula wa la quwata illa billah. Baru sebelum la haula wa la quwata illa billah, tidak akan ada inna lillah wa inna ilaihi roji'un. Itulah sahabat. Maka percaya Abah sekalian, dunia ini akan mengejar-ngejarmu. Sebagaimana kata Allah hadis kursi, hai dunia, larilah dari mereka. Karena dunia ini, ngerti nggak? Siapa sih dunia ini? Tadi semua. Dunia ini Pak, pahami ya, dalam hukum Tuhan. Kenapa Allah itu ini jailun fil ardi khalifah? Kenapa bahasa jailun? Bukan ini khalikun. Ya. Atau ini badiun atau apa? Tapi jailun. Kayu menjadi asbak, kayu itu jailun, menjadikan. Ini contoh, ini gelas. Kaca menjadi gelas kaca, jailun, aku menjadi. Dan Allah, makanya Ibnu Arabi mengatakan al-alamu mir'atu al-haq. Alam itu cermin Allah al-haq, karena dia jailun. Berarti yang menjadi kucing itu yang menciptakan kucing yang menjadi kucing. Paham itu? Yang menciptakan pohon yang jadi pohon. Yang jadi pohon itu yang menciptakan pohon. Yang jadi laut itu yang menciptakan laut. Yang menjadikan kodok itu yang jadi kodok. Maka batinnya la ilaha illallah. Dohirnya kodoknya Muhammadur Rasulullah. Apapun yang menunjukkan dohir Muhammad itu. Makanya la ilaha illallah Muhammad wujudullah. Dan hadis kursi Allah berkata, nama zatku Allah, nama wujudku Muhammad. Jadi Muhammad itulah permainan dia dari awal pun. Dan kita, maka orang yang sampai kepada hakikat nur, maka disitu makom muraqabah. Tapi orang yang sudah lebur Muhammad kepada Allah, makom musyahadah. Tadi semua ya. Sudah makom fana, makom bako di situ ya. Bukan fana bilah lagi, tapi bako bilah di situ. Kemanapun, dan itu harus dilatih. Kalau kamu, kata Abah juga, kenapa Imam Asy'ari, Imam Maturidi merumuskan landasan dasar ahli sunnah wal jamaah itu dengan sifat 20. Wujud, sifat nafsiyah hanya 1. Sifat salbiyah ada 4. Kidam, bako, muhalafatul lil hawadis, qiyamu binafsihi. Nanti satu lagi wahdaniyat. Untuk mengadukan, barulah ma'nawi dan ma'ani. Ma'ani adalah sifat a'yan kharjiyah, Adam. Kemudian ma'ani adalah a'yan sabitoh, Muhammad. Ruh kita, Rasul. Dari semua. Maka sifat ma'ani dan ma'nawi diwahdaniatkan jadi 15 yang sifat, tetapi ada 5 yang buat zat. Wujud, kidam, bako, muhalafatul lil hawadis, qiyamuhu binafsihi. Maka sesungguhnya pada diri kita lah sifat 20 itu nyata. Maka pahami kenapa Allah itu wujud. Dan wujud itu hanya 1 sifat nafsiyah. Dan kenapa dikaitkan dengan nafsiyah? Tadi semua. Dan kenapa kita disebut kullu nafsin? Kenapa nafsin itu bimana mu'annas? Bukan muzakkar. Kenapa da'ikotun bukan da'ikun? Dako yaduku da'ikun. Tapi enggak. Kullu nafsin da'ikotul maut. Karena enggak ada mati itu. Hanya nyicip doang. Dari dohir ke batin, batin ke dohir lagi. Batin dohir lagi. Sebelum roji'un. Sebelum roji'un.
segalanya begitu. Begitu banyak ayat dalam Al-Quran. Wa qala fiha tuhyauna wa minha tamutunna wa minha tukhrajun. Di bumi ini kamu diciptakan. Di bumi ini kamu akan dikuburkan. Dari bumi kubur inilah kamu akan dikeluarkan kembali. Abah sudah jelaskan di dalam buku Abah ini, ya, bagaimana kembalinya, ya, bagaimana kembalinya. Itulah hakikat majma'ul anasir, narun, hawaun, ma'un, turabun. Unsur mana tadi? Kan hakikat ruh kita ini apa? Kan tadi dari ahadah, wahdah, wahidiyah, arwah. La ilaha illa Allah. Itulah ilaha illallah itu. Muhammad, Rasul, Allah itu. Tadi sebetulnya alam misal, alam ansam, alam insan. Nah, dari. Maka dari la, dari kamilah. Karena la. Kenapa maksud kamilah sempurna? Karena kamu nggak ada, nggak merasa ada. Tadi. Makanya la ilaha illa Allah. Kenapa dikirnya la ilaha illallah, la ilaha, nggak ngerti lagi, cuma dikir gitu doang. Barulah Sayyiduna Muhammadur Rasulullah itu tubuhmu semua. Makanya kenapa sholat itu tentang ruhmu, sholawat itu tentang jasadmu. Tadi semua. Isra itu tentang jasadmu, Mi'raj itu tentang ruhmu. Begitu saja sebetulnya. Makanya kenapa bi'abdihi, kenapa dohiron wa batinan. Bi'abdihi berarti hamba tadi semua. Cuma jangan lupa kita ini ya hamba ya Tuhan. Nah inilah konsepnya. Kalau kamu ingin kaya seperti Allah, dan Allah itu sifatnya kaya, goniyun, mugni, rozak. Tapi oleh Allah diatur, nggak kaya bareng semua, tadi semua. Karena nanti kalau kaya bareng semua, kiamat dunia ini. Nggak ada yang kerja, nggak ada yang ke sawah, nggak ada yang ke kebon. Nggak ada yang nanam padi, nggak ada yang nanam serai. Tadi semua. Tadi semua. Ya. Maka dibikinlah tadi semua dari. Maka tadi sifat manusia itu dimulai nafsul amarah, lawamah, mulhimah. Sampai dari kesadaran Adam, kesadaran Yahya, kesadaran Idris, kesadaran Yusuf, kesadaran Idris, Harun, Musa. Baru kesadaran Ibrahim di Sidroh Al-Muntaha. Itulah manusia akan beragam di dunia ini. Maka orang syariat benar tingkatannya, tapi jangan berhenti. Orang tarekat benar pada tingkatannya, jangan berhenti. Orang hakikat benar pada tingkatannya, tapi jangan berhenti. Barulah rojiun kalau sudah selesai. Karena syariat bicara tentang bagaimana untuk menunjukkan fi'il dia. Syariat itu memperlihatkan dohir dia dan fi'il dia. Maka disebut dikir syariat. Dikir yang dilakukan oleh ucapan dan apa yang diperbuat oleh tubuh. Itu syariat namanya. Makanya tadi ruku, berdiri. Tadi cuma orang syariat biasa baru Allahu Akbar. Allahnya nggak pernah akbar-akbar. Hutangnya yang akbar. Hutangnya akbar, penyakitnya akbar. Waktu sholat Allahu Akbar. Kalau Allahu Akbar udah nggak ada tuh penyakit. Nggak ada hutang sebenarnya. Nggak ada masalah. Karena Allah yang akbar tadi kan. Kul ya adim. Antal adim qad hamana hamun adim. Sesungguhnya tadi wa kulus, katakan hanya engkau yang adim, maka hilanglah semuanya. Kenapa manusia menderita? Karena makhluk terlalu besar di hadapan manusia. Itu saja. Allah menjadi kecil. Salatnya Allahu Akbar. Maka munafik semuanya. Tadi semua Allahu Akbar. Tapi yang akbar itu hutang, yang akbar itu urusan SPP anak, yang akbar itu urusan ini dan itu, yang lain itu. Nah, inilah yang harus kita luruskan sahabat. Ya. Maka memahami tentang bagaimana tanajul kita datang ke alam dunia ini adalah sangat penting. Karena orang yang ngerti gimana datang, dia akan mengerti arti bagaimana dia pulang. Itu saja perjalanan itu. Maka kata apa? Semua manusia baik-baik saja pada levelnya masing-masing. Tapi yang tidak salah itu yang tidak mau berubah. Padahal alam ini sifatnya tagoyur. Sifatnya berubah. Maka kita wajib berubah.
Karena sadar nggak sadar perubahan terjadi. Dari kita tidak ada menjadi tidak ada. Itu perubahan. Dari kita tidak ada. Dari nutfah, nuktoh, alaqoh, mudgoh, lahirlah bayi. Terus balita, remaja, hilang lagi. Ruhmu itu tidak berubah umurnya. Ruh kita tetap adalah wildanun mukhalladun. Umur 15 tahun. Maka dia akan terus rolling. Selama cangkangnya ini belum sadar siapa dirinya. Karena ruh itu juga tidak bisa kembali sebelum sempurna dengan jasadnya. Maka jangan benci jasadmu. Walaupun kau nafikan jasadmu. Di situ hanya fungsi nafi isbat. La ilaha illallah itu nafikan jasadmu. Kemudian isbatkan pada ruhmu. Karena yang tahu Allah adalah ruhmu. Yang bisa pulang pada Allah hanya ruhmu. Kenapa ruhmu itu bisa pulang? Karena ruh itu adalah milik Allah. Faida sawaituhu wa nafahtu fihi mir ruhi. Si ruh itulah yang bisa ingat Allah. Karena ruh pernah berjumpa dengan Allah. Alastu bi rabbikum. Qalu bala syahidna. Jasad ini belum pernah ketemu Allah. Maka jahilnya luar biasa. Akhirnya Allah bikinlah hukum fisika di alam dunia ini. Antara fisik dan kimia. Maka tubuh kita tentang kimia. Batin kita tentang proses kimia. Tubuh kita proses fisika. Maka hukum alam ini berlaku hukum Einstein. Ya, maka tadi jangan kamu hina orang-orang sana. Itu kayak Einstein itu wali itu. Tidak mungkin menemukan relativitas EMC kuadrat. E adalah energi, M adalah materi, C adalah kuadrat. Dia sudah ngerti isi Quran, nurun ala nurin. C kuadrat itu cahaya dikalikan 2. Kita mengkafirkan gara-gara sholatnya nggak seperti kamu. Itulah yang sholat, itulah yang sujud. Sujud dan ruku. Menurut Allah itu bukan ruku begini, bukan sujud begitu. Tapi adalah hudur. Sujudnya hatimu pada Allah. Maka zuhud kemarin sudah kita bahas. Bukan meninggalkan dunia. Tapi pandanglah dunia ini adalah akhirat. Pandanglah dunia ini Allah. Maka yang tadinya adalah muhaddas. Sekarang bisa jadi bako. Yang tadinya baru, sekarang jadi kodim. Yang tadinya fana, sekarang jadi bako. Yang tadinya makhluk, sekarang jadi Allah. Kan tadi kata Allah, kullu syai'in halikun illa wajhahu. Segala sesuatu itu adalah halikun, tidak ada. Kecuali wajahnya. Kau pandang sebagai wajahnya, bakolah dia. Kau pandang Allah pada segala yang ada pada dirimu, bakolah kamu. Bukankah kamu ingin bako bersama Allah tadi? Fiha khalidun, khaliduna fiha. Maka kenapa ada bahasa khalidun? Dan juga kenapa menggunakan isim domir fiha? Tadi semua. Adik. Ya, bukan bako, khalidun. Bedakan khalidun dengan bako. Ya. Tapi pahami juga adalah ada pihak, berarti tadi berarti ada masa pihak, ada simdomir. Kepada siapa tuh didomirkannya pihak itu? Maka disinilah sahabat tentang perjalanan kita manusia. Maka marilah. Dan Allah sudah membawa kita Rabbana atina fid dunya hasanah, berarti hasanah fid dunya, hasanah fil akhirah, hasanah jasadnya, bahagia tadi kata Tuhan saya Abdul Qadir, jannatul ma'wa untuk jasadnya, jannatul naim untuk hatinya, jannatul firdaus untuk puadnya, jannatul kurbah untuk sirnya. Tuh. Harusnya surga itu 4 lapis setiap saat. Karena kalaupun jannatul ma'wa, banyak orang kaya raya tapi hatinya tidak kaya, menderita dia. Percuma. Tadi semua, ya. Maka disinilah yang harus kita pahami. Maka apa? Sebelum manusia ini tersempurnakan jasadnya, karena tadi ruhnya tidak akan pernah nerima. Cobalah kamu buktikan. Tadi semua. Mau kiai ke ustad, dikirnya kayak apa? Kalau masih kebutuhannya banyak, otaknya selalu dunia. Silahkan. Kullu syai'in yarju ila sholihi. Kembalikan segala sesuatu kepada aslinya. Makanya kemarin ada yang tanya ke Abah, gimana kalau lagi sholat ingat sawah? Jangan pandang sebagai sawah.
Kullu syai'in yarji'u ila sholih. Kembalikan segala sesuatu pada asli. Nggak ada sawah itu yang ada Allah. Tuh. Bah lagi sholat saya ingat kantor. Kantor itu nggak ada, yang ada Allah. Kullu syai'in yarji'u ila. Balikan segala sesuatu adalah kepada aslinya. Karena segalanya juga dari awal hanya Allah, sahabat. Ya. Maka itulah juga bicara tentang dohir dan batin, jasad dan tubuhmu. Sesungguhnya adalah Adam itu adalah ruhmu sebenarnya. Dan Hawa adalah tubuhmu. Maka Allah mengingatkan kepada kita dari awal pun, kita ini pasangan Adam dan Hawa ini harus bahagia. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ar-rijal itu adalah ruhmu. Itulah kenapa Rabi Adawiyah dalam kitab-kitab ulang disebut Ar-rijalullah. Bayangkan tuh. Nah ada kan nisa. Karena hakikat Allah itu. Ya dari banyak sekarang perempuan tapi rijalullah. Tapi banyak kiai-kiai jenggotnya segini perempuan. Tadi. Kalau ilmunya ilmu jasad perempuan Pak. Kiai juga. Walaupun perempuan rijalullah. Kalau sudah ruhnya. Makanya matinya dibagi dua. Al-mal'un dan al-marhum. Al-mal'un kalau seandainya mati sebagai jasad. Dia menuh jasad dari awal. Dia berarti mengejar dunia. Itu dimaksud jangan kamu kejar dunia. Maksudnya itu bukan benci dunia ini. Bukan benci tubuh kamu. Jangan bersandar pada dohir ini. Karena yang dohir ini hanyalah merupakan untuk melihat fiilnya. Tapi tubuh ini pun akan bako. Kalau seandainya sudah nyatu dengan ruhnya. Maka tadi, wa id qulna ya adamuskun anta wa zaujukal jannah. Allah sudah mengatakan, hei Adam, wa id qulna ya Adam. Dan anta wa zaujuk, dan dengan pasanganmu Hawa, hei ruh. Itu ngomongnya begitu sebenarnya Allah itu. Cuma tadi kalau tafsirnya Mulkiyah ya mandek di situ. Hei ruh, bahagialah dengan tubuhmu di dunia ini. Makanlah makanan, buah-buahan. Segala bidadari, hurun inu yang cantik-cantik itu semua adalah untuk engkau. Tapi kata wala taqraba hadhihi sajarah. Oh ini malah mendekati pohon huldi. Setiap manusia mencari pohon huldi. Artikan huldi aja masih bingung. Apa tuh huldi? Padahal segala pengetahuan, segala pengalaman yang datang bukan dari dalam diri. Itulah huldi. Tadi semua ya. Tadi. Inilah manusia akhirnya kehilangan arah. Sampai akhirnya Tuhan ingatkan kembali tentang ya yuhal insan ma goroka birabbikal karim. Hei insan, apa yang melalaikan dirimu kepada Robmu al-karim? Apa tuh Rob? Mencipta, memelihara, mengatur. Nah kemudian Allah berkata Rob, berarti sebetulnya pada dirimu. Karena inna robbaka atau binas. Akulah yang meliputi dirimu. Al-insanu siri. Wah, tapi kata Allah, ya ayyuhal insan. Allah panggilnya sudah insan. Bukan nas, bukan ins, bukan basarun. Ingat, maka dalam Al-Quran Allah menyebut manusia dengan 5 hal. Maka pada saat dia, walaqad darokna li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Itu beda. Itu orang. Kul innama ana basarun. Beda lagi basar. Kul a'udzu birabbin nas, beda lagi. Ya ayyuhal insan, beda lagi. Nama yang berbeda, pasti barangnya beda. Apel, jeruk, udah beda. Tapi sama sejenis buah. Ini kadang-kadang kita kalau nggak ngerti. Al-Quranul Majid, Al-Quranul Karim, Al-Quran Hakim. Nggak ngerti lagi barangnya. Tadi banyak orang ngaji asma, nggak temu barangnya. Akhirnya kafir. Man abdal asma dunal makna bahwa kafir. Siapa mengaji nama, Allah itu bukan nama. Tadi, ya. Tadi, yang nama itu punya orangnya. Masa ada nama Umar, mana nggak ada orangnya? Tadi semua. Allah menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim, berarti dia ada zatnya. Gitu loh. Tapi kalau nggak hanya ketemu dengan nama terus, ya nggak ketemu. Tadi semua, ya. Maka disinilah sahabat, dari awal pun Allah mengajarkan kepada kita adalah sederhana sebetulnya perintah Allah itu. Kemudian menjadi kompleks pada saat manusia sok tahu mengarang ibadah kiri, kanan, itu, ini.
mengarang-arang yang bukan-bukan. Konsep Allah dari awal, dia hanya ingin ketahuan bahwa dia itu ada. Maka tadi, ada harawis ngadarkan Allah wujuda kula syai'in. Karena dia, si kayu, karena ingin dikenali. Tadi dari kosong, tajali menjadi bibit kayu jadi kayu akhirnya jadi gelondongan kayu, jadi papan, jadi asbak. Berarti asbak ini ya Allah, gitu. Tadi semua. Apa yang bukan Allah yang wujud? Tapi jangan ditujuk Allah. Mana yang bukan Allah di dunia ini? Allah lah segalanya. Tapi segalanya bukan Allah. Maka kata Abah juga. Kemarin tadi malam bicara tentang apa? Bicara tentang tafakur. Apa tujuan tafakur? Apa beda tafakur dengan berpikir? Kenapa Nabi bersabda tafakkaru sa'atin khairun min ibadati alfi amin? Tafakur sesaat lebih baik dari ibadah 1000 tahun. Karena tafakur itu menyambungkan kita dengan Allah. Dohirnya melihat makhluk, dohirnya melihat asbak, batinnya melihat kayu, begitu. Dohirnya melihat gelas kaca, batinnya melihat kaca. Ternyata yang batin itu tidak batin, malah lebih dohir dari yang dohir. Itulah kata Allah itu lebih ada dari segala yang ada. Itulah yang disebutkan Allah dalil dari segala makhluk. Bukan makhluk dalil dari adanya Allah. Yang berpegang dalil makhluk adanya Allah. Itulah gagal. Karena pada saat nanti Allah sedang membatinkan, bingunglah nanti. Harusnya Allah lah dalil. Kayu dalil adanya asbak. Bukan asbak dalil adanya kayu. Karena asbak ini adalah muhaddas. Dan kayulah yang lebih kodim. Tapi di sini contohnya adalah kodim idofi, kodim jamani, bukan kodim zati. Kalau Allah itu bukan kodim idofi, bukan kodim zamani, maka Allah tidak bisa ditempatkan pada ruang dan waktu. Maka ruang dan waktu dirubah oleh Allah. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Tempatnya pun dirubah oleh Allah. Kamu pun dirubah. Karena supaya dialah yang tetap itu. Supaya manusia fokus yang sebenar-benarnya adanya Allah. Yang sebenar-benarnya adalah yang mendiamkan, menggerakkan Allah. Tiada makhluk, maka tadi berhentilah bersandar kepada makhluk. Dorau wala naf'an, wala mautan, wala hayatan, wala nusur. Maka Allah ingatkan, ya ayyuhal insan ma ghurraka bi rabbikal karim. Coba kalau kamu ngerti saja di situ kalimat itu. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Alladzi, sesungguhnya dia yang telah menciptakan kamu. Fi ayyi suratim masya'arakabak, dalam tadi, fi ayyi suratim, dalam surah, dalam wujud, dalam kenyataan Allah. Kata Allah sendiri berkata, maka pantas dia berkata al insanu sirri wa ana sirrahu. Manusia itu aku adalah manusia. Seluruh isi alam ini aku. Cuma kita tidak boleh ngaku Allah dengan ucapan ini. Ya. Karena itulah kenapa Allah itulah esa kami selihi, karena tidak ada yang lain selain Allah. Siapa yang mau menunjuk? Siapa yang bertunjuk? Siapa yang mau menyembah? Siapa yang mau disembah? Dia sendiri. Kisah ini semua yang tentang kisah dia. Kisah syariat, kisah dia. Syariatnya Allah. Kisah tarekat, kisah dia. Apa itu syariat? Kata Abah juga. Kenapa tubuh kita dibagi 4? Karena kita berasal dari la ilaha illa Allah. Maka diri batin kita ini, ruh kita adalah la ilaha illa Allah. Tapi tubuh dohir kita ini adalah batin kita Allah. Maka dari unsur narun, hawaun, maun, turabun, dari unsur itu jadilah darah, jadilah tulang, jadilah sumsum, jadilah urat, jadilah itulah unsur la ilaha, la alif, lam, ha. Jadilah tubuh. Mim, ha, mim, dal. Dari cahaya merah, cahaya kuning, cahaya putih, cahaya hitam. Jadi kebalikannya menjadi dohir. Hitam, putih, kuning, merah. Jadi Allah itu adalah merah, kuning, putih, hitam. Muhammad itu hitam, putih, kuning, merah. Maka Allah dan Muhammad itu adalah cermin. Seperti kamu. Kamu yang berdiri itu alif, lam, ha. Bayangan kamu di cermin itu mim, ha, mim, dal, Muhammad. Bayangan. Itulah Ibnu Arabi berkata, al-alamu mir'atu al-haq. Alam ini cerminan Allah, al-haq.
dalam wujud Muhammad. Allahu mubtada, nurus samawat, khobar mubtada. Nah, sebagai perumpamaan, masalu nurihi, kata Allah, membuat perumpamaan. Tapi pada saat karena semuanya aras Allah, semuanya Allah dalam tadi semua golok yang menjadikan dirinya dalam berbagai sarung golok tadi semua untuk si sarung golok mengembalikan amanah itu pada golok. Karena sebenar-benarnya yang ada hanya golok. Sarung golok ini tidak ada, hanya diadakan dan tidak diadakan oleh golok tadi semua ya. Untuk si sarung golok itu sadar dan tidak saling menghinakan di antara yang lain. Sebenarnya semua makhluk ini hanya sarung golok, tidak ada. Maka tadi Samarinda, itu saya suka dengan Samarinda. Maka kenapa bahkan ke Samarinda? Karena di sana para aulia Allah dulu sudah mengatakan sama rendah. Samarinda, sama rendah. Hanya tadi Allah lah yang tinggi itu. Maka selama kalau masih memandang ada makhluk lebih indah dari Allah, maka kau tidak akan pernah mendapatkan yang indah itu. Karena kau anggap yang kau lihat indah itu istri, kebun, sawah, mobil lebih indah dari Allah. Maka dia tidak akan pernah wujud pada dirimu. Kalaupun ada istidraj dari semua. Karena engkau memaksa. Maka nanti akan jadi masalah. Jadi sumber kamu tabrakan. Jadi sumber kamu di kemalingan. Jadi sumber kamu kecelakaan. Bahkan sumber kamu gara-gara punya mobil itulah kamu dibui. Kan banyak semua orang. Tadinya nggak punya mobil nggak dibui. Begitu punya mobil, nabrak orang, dibui. Kadang-kadang kita ini tidak boleh memaksakan sesuatu yang bukan haknya. Yang belum waktunya. Yang belum dengan ridho dia. Karena tidak ada satu perkara yang datang pada kita, kecuali dengan dia. Tapi kalau kita tidak mampu melihat dia di sebalik segala kejadian. Di sebalik segala sifat. Di sebalik segala zat. Di sebalik segala af'al. Berarti kita gagal. Maka tadi. Kenapa sholat itu diawali dengan takbir Allahu Akbar? Kenapa Allahu Akbar itu di situ ada muqaranah, ada mereka bastiah, muqaranah, tuziyah, ada muqaranah, ada 4 muqaranah. Allah itu dalam sholat maktubah. Itu juga kalau kamu mau sholat begitu, yang benar juga. Karena sholat itu dari kata akimi sholat itu bukan amilu sholat. Akim, akoma yukimu ikomatan itu dimana muta'adi. Berarti sebenarnya yang disebut sholat itulah yang dilakukan oleh si Jack Ma itu. Sholat itu. Kalau orang sudah menciptakan sesuatu bermanfaat, itu sholat. Kamu baru usolli, belum sholat. Baru melakukan sholat. Maka banyak pertanyaan ke Abah tiap hari. Bah, gimana cara khusus sholat? Tuh kan, berarti belum sholat kamu itu. Karena selama kamu merasa belum khusyuk pun, kamu belum sholat, belum ngerti sholat. Siapa yang sholat? Itulah Nabi Muhammad ditegur, ya Muhammad, anna rabbaka usolli. Sebelum Allah yang sholat, kamu itu belum sholat. Selama Allah yang puasa, belum puasa. Selama Allah yang ada, belum ibadah. Itulah kenapa hikam dari kalimat pertama, min alamatil itimadi alal amal, nuksonu roja, indah wujudi jala. Orang disuruh beramal, yang disandarinya amal. Tapi yang menyuruhnya tidak peduli dengan yang nyuruhnya. Orang disuruh ibadah, diiming-imingi surga. Yang dikejarnya surga. Tapi yang punya surga tidak peduli. Orang ceritakan tentang neraka. Takut dengan neraka. Dengan neraka takut, dengan Allah enggak. Coba. Inilah ujian kebodohan kepada manusia. Tadi. Diuji neraka, takut neraka. Diuji surga, ingin surga. Padahal Allah, itulah kenapa qobat dan basat itu. Karena sifat alam tagoyur, di qobat, di basat, di qobat, di basat. Bukan qobat dan basatnya. Tapi siapa yang mengqobat, siapa yang membasat, itu yang harus kamu lihat. Inilah tentang tauhid dari awal. Kalau kita gagal dalam tauhid dari awal, apalah artinya fikihmu itu? Makanya kenapa ya adalah Syekh Mu'i Pamijahan membuat kitab Jami'ul Muqni itu membahas ibadah, ubudiyah, abudah. Sehebat-hebatnya kitab-kitabmu. Takrib, Fathul Ma'an, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, Syafina, Kifayatul Ahyar, I'anatul Talibin dan lain sebagainya. Ini Abah ahli fikih dulu.
Tapi begitu kita kenal tauhid, nggak begitu lagi konsepnya. Jangan terjebak kita dengan ilmu. Jangan mengaji Johar Maknun, mengaji Alfiyah, tapi terjebak di Alfiyah dengan Johar Maknun. Inilah persoalan. Karena hilang Allahnya. Itulah yang disebut juhud, meninggalkan tadi semua perkara-perkara apapun walaupun itu Alfiyah. Tapi kalau seandainya itu tidak mampu melihat Allah dengan Alfiyah itu, ya, akhirnya yang terjadi, malah terjebaklah manusia dengan Alfiyah, bangga-banggaan dengan Alfiyah. Saya ini khotam Alfiyah, saya ini tahfidz Alfiyah. Tapi terjebak dia dengan Alfiyah itu. Inilah sahabat. Maka dari awal pun syariat itu satu, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, syariat itu satu. Yang membedakan mansakan, manasiknya saja. Ya. Marilah kita kembalikan. Karena ujung-ujungnya Allah, kalau kalian ingin liqa dengan Allah, faman kana yarju liqa'a rabbih, kalau kamu ingin liqa, berjumpa dengan Allah, fal ya'mal amalan soleh, lakukan amal soleh. Amal soleh itu bukan amal hasanah, amal yang sudah tidak kamu lagi merasa melakukan tadi. Sudah kamu tidak sandari amal itu, kamu bersandar kepada yang beramal, dan yang tadi ternyata yang melaksanakan amal itu bukan kita juga tadi semua. Maka tadi malam Abah menjelaskan tentang tafakur. Bagaimana memandang aku bekerja mendapatkan uang, aku bekerja mendapatkan uang dari pohon kelapa, dari buah kelapa. Oh berarti kelapa lah sumber rezekiku. Oh bukan. Nah itu tafakur. Oh bukan. Karena pohon kelapa itu ditanam bapak saya. Oh kalau begitu bapak saya dong yang sumber rezeki saya. Oh, bapak saya itu kan hidupnya, wujudnya wujud Allah. Hatinya digerakkan oleh Allah. Nggak mungkin dia nanam pohon itu kalau nggak disuruh oleh Allah hatinya. Kalau begitu hati bapakmu lah yang sebetulnya yang sumber rezeki kamu. Oh bukan. Ternyata hati bapak saya digerakkan oleh ruhnya. Karena ruh dialah yang bisa membuat basor pada mata bapak saya. Sama pada telinga bapak saya. Kalam pada mulut, itulah ruh Allah yang ada pada bapak saya. Oh begitu, kalau begitu rezeki kamu dari ruh. Oh bukan. Karena ruh juga ya berasal dari mana? Melihatnya ruh karena melihatnya Allah. Mendengarnya ruh karena mendengarnya Allah. Kalau begitu ternyata rezeki saya dari Allah semuanya. Tuh, itu tafakur. Segitu saja kamu menyadari itu. Ya, itu lebih baik dari ibadah tahajud dan sholat wajib 1000 tahun. Bukan, itulah Imam Qushairi selalu membuat dikotomi. Orang taat tidak mampu melihat Allah maksiat. Betul memang Syatoilah pun begitu. Al-amalu suwarun qa'imatun wa arwahuha wujudu syiril ikhlas fiha. Yang disebut ikhlas, mukhlis, mukhlas. Maka yang benar-benar selamat itu yang mukhlas. Tapi mukhlas tidak mungkin akan sampai kecuali kau lahirkan dulu mim Muhammad kepada si ikhlas. Tadi semua. Tadi. Mukmin, lahirkan dulu mim Muhammad pada dirimu. Ya. Muslim, matikan dulu dirimu. Serahkan pada mim. Tadi semua. Ya. Jadikan, janganlah wala tamutunna illa wa antum muslimun itu, janganlah kamu mati kecuali kau sudah berwujudkan Muhammad begitu. Kau kembalikan semuanya. La hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakalimun, la maujudun biharqilallah. Ayo, abad terakhir mengajak bahagialah, dohir batin. Karena kamu berhak dan Tuhan sudah mengatakan dalam Al-Quran. Bahkan Allah menyuruh berkeliling dunia kita ini. Sahabat, coba lihat ayat-ayat Quran. Bertebaranlah kalian. Syukurilah semua. Rasakan kehadiranku di semua. Lihatlah aku dalam segala hal. Allah nyuruhnya begitu. Ini nguplek hiji kampung. Tadi semua. Hari kumaha, ayah yang ke surga. Kenyataan lagi di neraka. Allah karim, inilah paradigma yang sudah dibelokkan Zionis. Islam kehilangan kebahagiaannya sendiri. Islam kehilangan tujuannya sendiri. Bahkan Islam kehilangan Rasulnya sendiri. Apalagi Rasulnya udah dianggap mati. Dari semua
Padahal Allah sudah mengatakan wali aja nggak mati. Tadi apa kata Allah? Wala tasabanna alladziina qutilu fi sabilillah amwatan bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Nabinya wali aja nggak mati. Dan Allah pun Nabi bersabda al-mu'minuna la yamutuna. Seorang mukmin itu ruhmu itu Muhammad, karena kalau engkau sudah jadi Muhammad, engkau tidak akan tadi semuanya halikun ila wajahu kecuali Muhammad. Maka sebelum kau jadi Muhammadnya dianggap meninggal, ya kamu juga ikut mati, hancur. Inilah kenapa orang Islam walaqad darana li jahannam katsiran. Masuk celaka jahanam banyak. Karena yang selamat itu tadi kata Allah, qalila walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Hanya sedikit dari kalian. Itu Allah yang menghitung. Dan surah Al-Qadir dan surah Asr mengatakan sedikitnya manusia kembali ke alam asal, itulah didohirkannya nur Muhammad pada Muhammad itu. Tapi Muhammadnya dianggap mati lagi. Aduh, gagal. Itu makanya tadi Muhammadnya masih dihina-hina dengan Mi'raj ke langit ke-7. Coba betapa jauhnya Muhammad. Allahnya sendiri, kamu mengatakan Nabi Muhammad ke langit ke-7, 8 ayat kamu injak dalam Al-Quran. Fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib wa nahnu aqrabu min hablil warid. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wa fi anfusikum afala tubsirun. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Banyak ayat sahabat. Oh, anggap Muhammad begitu hinanya Rasulmu itu. Sebegitu jauhnya. Berarti begitu, kalau begitu kamu sih masih memandang makhluk ini kholaqah. Padahal Rasul itu adalah, nah itu tadi yang jadi Rasul itu yang Allah. Tadi semua ya Karim, Al-Abid wal Ma'bud. Tadi semua Al-Abid wal Ma'bud wahid. La ilaha illallah batinmu, Muhammad dan Rasulullah dohirmu. Jadi bagaimana merasakan Rasulullah dohir pada dirimu? Ya tubuhmu itu Muhammad. Maka ada Muhammad derajat yang mencontohkan kita dalam mengabdi pada Allah. Ya, secara dohirnya wafat, dohirnya. Tapi hakikatnya ada pada diri kita. Bahkan kita waktu lahir dibaca marhaban tadi semua. Itulah marhaban. Yang disambut siapa? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Ya lahir lagi tadi semua. Rasul. Makanya tadi pada saat apa namanya, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Tuh waktu kita kayak yang baik tuh, ya Nabi salam alaika, itu bukan sedang menyambut si bayi ini cangkangnya Rasul. Tadi marhaban ya nurul ain. Indah itu bahasa berjanji itu. Begitu udah gede ulang tahun, selamat ulang tahun. Yang diulang tahun kan siapa lagi? Harusnya itulah Rasulullah itu. Lupalah pada Rasulullah. Padahal yang datang itu Rasulullah, digunting rambutnya. Tadi semua. Ya Karim. Tadi setiap makhluk yang datang ya Rasulullah. Tadi semua. Karena kita khalifah. Ya sehat semua lah ya. Jangan berhenti belajar. Tadi semua. Kosongkan diri kita semua. Biasakan kata Abah untuk menampung ada nur Allah pada diri kita. Tadi semua. Maka kita biasakan duduklah 2 menit, 5 menit, 10 menit. Kosongkan. Tekuk lidah ke atas. Rapatkan gigi. Di waktu keheningan malam. Di antara gelombang teta. Tadi semua ya. Itulah kenapa baginda Nabi menyuruh kita adalah sholat di sepertiga malam terakhir. Ternyata itulah. Karena ada gelombang teta di situ. Gelombang teta itu adalah karena kita ini nufus, nafas, anfas, tanapas. Saraf kita ini akan memiliki 4 gelombang. Gelombang ketenangan, kedamaian disebut gelombang teta. Dan manusia yang sudah tenang, damai, siang pun gelombang teta dia. Nikmat. Semua. Itulah kalau sudah bersama Allah. Gelombang teta. Tapi kalau seandainya kamu masih gelombang beta, gelombang UMR, gelombang miskin,
gelombang capek, gelombang kuli. Ya itulah, jangankan siang, malam pun sama saja menderitanya. Malah nggak bisa tidur. Mohon maaf atas kekurangan tadi, semua sehat semua, ya lebih baik. Yang bicara hanyalah corong sahabat. Pada saat speaker itu bunyi, yang bunyi itu bukan speaker, bukan juga kabel, bukan juga mikrofon, bukan juga mulut Abah. Yang bicara ini kalam, insya Allah. Yang bicara ini kalam. Tadi semua ya. Jangan pandang sebagai, karena Abah Setu itu tidak ada. Tadi semua ya. Karena mana Abah Setu? Nggak ada. Tadi sebenarnya. Ya, kalian pun sama nggak ada. Cuma rasa ada doang. Itu doang. Itulah kenapa menderita, karena merasa ada. Baitul Muharram perutmu, Baitul Aqsa dadamu, Baitul Maqdis adalah Baitul Ma'mur adalah kepalamu. Itulah kenapa barang yang di sini adalah ini disebut Baitul Muharram. Dan di sini tempat pengharaman. Perutmu bagaimana? Maka tadi, kenapa orang itu kentutnya di sini, di bawah sini? Yang kentut, yang dicuci muka di atas. Karena inilah tempat segalanya. Tadi semua, coba lihat kamu. Pada saat kamu sudah berwudu, hati kamu di sini busuk, jengkel, marah, benci, dendam, tadi semua. Atau mulutmu mengatakan apapun di sini di atas, mengbilangkan orang tidak membatalkan wudu. Coba kamu di Baitul Muharram di sini, kamu udah wudu kayak apapun, kamu sentuh tuh kubur dan dubur, batal. Ini Baitul Muharram, tempat pengharaman di sini. Maka disinilah tetap baik dan buruk di sini, di perut dan di bawah perut. Itulah baginda Nabi diajarkan, ditanamkan kalimat taqwa, kalimatul iman, kalimatul tauhid dengan kalimat la. Itulah la ditarik dari, karena di sini ada syahwatul batni, syahwat perut, ada syahwatul farji, syahwat kemaluan. Inilah masalah manusia sesungguhnya. Manusia itu nggak sadar. Maka di dalam Suratul Fatihah itu Maliki Yaumiddin itu di perut kita. Maka disinilah raja sebetulnya buat manusia yang menjadikan dia bekerja bukan karena Allah, karena perut dan di bawah perut. Coba kamu rasakan. Kalau kamu nggak ada yang ditanggung di bawah perut, kamu nggak mau kerja. Karena masalahnya perutmu ingin kenyang, bawah perutmu ingin basah. Itu saja sebetulnya. Jadi yang dituhankan itu sebetulnya manusia itu perut dan di bawah perut. Tiap hari yang dituhankan itu perut dan di bawah perut. Sadar nggak coba manusia? Pergi ke kantor, bekerja, berdagang, apa semua. Hanya untuk perut dan di bawah perut. Inilah maka tentang Malik Yaumiddin adalah tentang raja. Malik kepada manusia itu di ujungnya adalah hanya perutnya semata. Maka disitulah kita harus ditarik dari sini. Jangan berada pada sirun iblisiyah pada perut kita. Kalau di dalam Candi Borobudur itu bukan pada Kamadatu. Maka kenapa naik pada lantai 2 dan 6? Di situ ada kisah 160 relief menggambarkan tentang kehidupan. Di situ berlaku hukum sebab akibat. Berlaku hukum tabur tuai. Berlaku hukum kamu what you do, what you get. Apa yang kau tanam, itulah berlaku karma. Maka itulah yang disebut dengan rupa datu. Ya. Pada rupa datu itulah rupa-rupa kehidupan. Alam bentuk kehidupan. Ya, kalau di dalam kitab hikamnya adalah dikatakan al-aqwanu dohiruha girratun. Segala al-kaunu, segala kaun dohirnya adalah tipuan. Inilah yang dia ada dengan tadi kamadatu, di rupa datu pun masih tipuan. Maka kamadatu perlambang sirun iblisiyah, rupa datu perlambang sirun Muhammadiyah. Maka di rupa datu itu dikisahkan tentang siapa? Tadi tentang 10 perjalanan daripada Sang Buddha Sang Buddha Siddhartha Gautama menjalankan dia sebagai avatar, sebagai utusan dewa untuk membawa agama Buddha, budi pekerti, kasih sayang. Mana sama pada dasarnya Muhammad terpuji kalau seandainya budi adalah budi pekerti, adalah budi syawa. Maka disitulah sahabat tadi semua ya. Maka ada pohon bodhi syawa. Dalam Islam ada pohon sajaratul yakin. Sama saja sebetulnya. Kalau kalian tidak mengerti saja. Sama saja di bodhi syawa itu ada ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin.
sampai kepada isbatul yakin tadi semua. Maka sebetulnya Candi Borobudur bukan hanya candi sembarangan, sahabat. Itulah tentang lapisan bawah tentang Kamadhatu, itulah rukun Islam. Kemudian rupa datu itu rukun iman dari lantai 2 sampai lantai 6. Maka disitulah sebetulnya di lantai 6 kamu bisa menyaksikan, ya, ada berapa patung yang ada di situ. Coba bayangkan. Yang kamu harus pahami adalah tentang 9, sahabat. Dan tadi perjalanan dari manusia itu adalah dari 0 yang menjadi 1, menjadi 2, menjadi 3, menjadi 4, menjadi 9, menjadi 10. Maka itulah Borobudur ada 10 tingkatan ke atas. Tapi yang kamu bisa injak adalah sampai lantai 9, sahabat. Ya. Dan itulah perlambang kepada Islam hanya sampai Wali Songo. Tadi semua itulah menggambarkan tentang Masna, Wasulasa, Waruba. 2, 3, 4. Nah, dalam Islam pun begitu, 9. Maka kenapa kita ini disuruh sholat 2, 3, 4. 2 di waktu subuh untuk menyadari dohirmu dan batinmu. 4 di waktu duhur untuk menyadari kakimu 2 dengan 4 ruas. Asar untuk menyadari tanganmu memiliki 2. Tetapi yang disirikan, diperlambangkan adalah di situ adalah dengan tangan. Yadullahi fawqa aydihim. Kata Quran, yadullahi fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan makhluk. Tapi Nabi Muhammad bersabda, al yadul ulya khairun min yadis sufla. Maka nanti di Borobudur, sahabat, kalian akan menyaksikan 504 patung Buddha yang sedang duduk. Di mana tangan kirinya tetap, tangan kananlah yang berubah. Pada saat tangan kanan dia menutup di dengkulnya seperti ini, berarti kamu ada di timur. Tuh, ya. Kamu berada di timur. Manusia tingkatan awal tangannya masih nutup. Barulah di selatan tangan Buddha itu sudah begini. Memberi. Tadi semua adalah memberi. Ya. Bagaimana? Tangannya adalah sudah terbuka begini. Tadi semua. Kemudian lihat lagi pada sisi barat. Sisi barat Buddha itu tangannya bagaimana? Adalah begini. Semedi, holwat, holwun, sama kalau kamu taholi, itu tahali. Nah di situ udah tahali. Ini kan kisah tentang Sang Buddha Siddhartha Gautama, sama saja dengan kisah Nabi Muhammad perjalanannya, sahabat. Silakan jangan diadu, jangan dijadi perdebatkan. Tapi secara estetisnya, secara hakikatnya, secara maknawinya sama semuanya. Maka tidak boleh lagi kamu benci pada agama apapun. Abah sudah pelajari semuanya. Ya, semuanya adalah kecuali jangan tadi. Karena setiap kelompok itu ada yang baik, ada yang buruk. Di antara yang buruk ada yang baiknya, hati-hati. Di antara yang buruk hati-hati. Di antara yang baik pun ada yang buruknya. Di antara yang buruk ada yang baiknya. Itulah kita dalam memandang dalam hidup. Mari indahkan dalam pandangan hidup kita. Maka kenapa dalam Islam, sahabat, dengan tasyakuran? Tasyakuran diperlambangkan dengan tumpeng. Karena tumpeng itu seperti juga adalah Borobudur. Bagaimana besar di bawah, naik ke atas runcip, maka setupa yang paling ujung, lantai 10, di situ ada patung Buddha, yang mana tangannya itu adalah bukan menutup begini, bukan terbuka begini, bukan begini semedi, bukan juga begini memberikan pengajaran, atau bukan begini, kan tadi dari 504 patung 504 itu 9. Ingat itu tadi semua. Wali Songo 9. Bukan begini, maka ada begini. Maka tadi pada saat inilah dalam Islam sekalipun sebenarnya al ulama kal abi wal umaro kal umi. Inilah agnya ukoro wal masakin. Maka kenapa Buddha itu begini? Inilah kenapa dulu suka begini kan? Perlambang ulama dan umaro. Nah Buddha merambangannya begini. Tadi semua sahabat. Begini. Adalah bagaimana jempol ulama dan umaro harus bersatu. Perlambangnya.
ulama dan umaro harus bersatu. Dan inilah agnia fukoro wal masakin akan selamat. Buddha pun adalah sudah begini di lantai ke-6. Ingat itu, di lantai ke-6 Borobudur, Buddha sudah begini. Tentang kesejahteraan manusia, bagaimana agnia bisa selamat. Kalau agnia, kalau seandainya umaronya tidak dikuasai oleh ulama, begini, ya, bagaimana agnia mengeluarkan zakatnya untuk fukoro wal masakin, untuk kemaslahatan. Jadi disinilah sebetulnya Borobudur mengajarkan kepada kita bagaimana kita adalah berbagi sebetulnya. Bagaimana ulama tadi semua. Maka Abbas Kupu mengungkapkan 5 jari ini. Ini perlambang jempol adalah ulama. Ini adalah pelanjang telunjuk adalah umaro. Ini adalah agnia yang tengah ini besar, tinggi. Inilah fukoro wal masakin. Jari manis dan kelingking. Maka nanti sahabat lihat. Di lantai 6 yang paling atas itu. Nanti di lantai 7 dan 10. Ada stupa. Ada patung yang paling tinggi. Yang ada lonceng. Nah itulah perlambang. Kalau di Islam adalah ketupat. Nah, gitu. Kalau di Kristen pakai lonceng hari Natal, tapi kalau seandainya adalah di Islam ketupat, begitu, maka di situ Budanya bagaimana tangannya? Begini, begini, kemudian jari manis dan jari manis begini. Buddha itu begini tangannya. Di mana jari manis ketemu dengan jari manis, ya. Tetapi ulama dan umaroh tetap bersatu. Sebetulnya indah sahabat. Karena saya dari awal sahabat sudah percaya. Agama itu satu. Tadi semua. Agama itu dari awal. Allahnya satu. Rasulnya juga satu. Cuma kemudian saling berebut. Ini loh. Ini Nabi terakhir. Ini Nabi terakhir. Padahal Rasul yang satu itu hanya Muhammad. Muhammad yang bukan. Makana Muhammadun ahadin min rijalikum. Walakin dialah Rasulullah. Yang bukan bapak dari siapapun. Yang lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuwan ahad. Itulah Allahnya satu, Rasulnya satu, agama juga sebetulnya satu. Maka walaupun kemudian, nah inilah Al-Quran menjelaskan tentang Nabi Adam sampai Nabi Muhammad memiliki syariat yang sama. Yang membedakan adalah mansakan. Mansakan itu adalah manasik. Tiap orang, tiap agama punya cara. Adapun syariatnya sama adalah innama ilahukum ilahu wahid. Inilah sahabat. Maka jangan aneh orang-orang kayak Gus Dur, orang-orang kayak Madam Teresa, orang-orang kayak siapapun Imam Ghazali, orang-orang kayak siapa lagi, termasuk juga Jalaluddin Rumi, sudah tidak lagi memandang manusia itu dari segi. Sudah dipandang Allah kemanapun kamu hadapkan. Walillahil masyriq wal maghrib. Fa'ainama tuwallu fasama wajhullah. Maka disitulah kenapa tasyakuran, manakiban suka menggunakan tumpeng. Di mana tumpeng itu penggambaran. Di mana adalah kamadatu. Di tengahnya adalah rupa datu. Di atasnya arupa datu. Sama saja sebetulnya. Islam, iman, ihsan. Tadi semua. Nur Insan, Nur Muhammad, Nurullah. Sama saja. Tadi semua. Ya. Adam, Muhammad, Allah. Kalau di sana, ya Adam juga boleh. Kemudian Sang Buddha Siddha Gautama, Buddha. Sama saja. Inilah. Ya. Kalau kalian sudah sampai di puncak. Kalau kalian sudah di puncak, sudah tidak ada lagi. Semua kembali pada satu titik. Syuhudul kasyrah fil wahdah. Yang kamu pandang hanya Allah. Nah barulah kamu selamat kalau di situ. Tapi kalau kamu masih berada di bawah. Kenapa manusia senang main di bawah kayak tumpeng? Karena tadi. Di bawah itu ada ayam, ada telur, ada sayuran, ada apa. Inilah yang disebut oleh mereka. Di dalam perlambang Candi Borobudur itu dengan kamadatu. Kama itu adalah syahwat, nafsu syahwat. Datu adalah dunia syahwat. Dunia tipu-tipu. Dunia nanam karma, nanam baik, buah baik. Di situ itu dikatakan tutil mulk dikatakan dalam surat Yasin itu bahwa yang dicatatkan tadi semua,
Inna nahyu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Nah disitulah sesungguhnya. Silahkan kamu memain-main di bawah selamanya, silahkan saja. Itu hak kalian. Tidak boleh menyalahkan orang yang naik ke atas. Itulah manakib mankobah. Mankobah itu kisah. Nah, Borobudur mengisahkan sang Buddha sang Buddha Gotama yang berjalan daripada Kama Datu naik ke Rupa Datu, naik ke Arupa Datu, sampailah pada nirwana, sampailah kepada Ruh Al-Qudsi, sampailah kepada surga, sampailah kepada nirwana. Nah, itulah sebetulnya perlambang. Disebut, kenapa disebut Arupa Datu tadi? Maka aneh orang-orang masih mengharapkan surga, tapi masih ada dunia bentuk. Maka itulah Tuhan Syekh Qadir dalam kitab Syirul Asrar membagi Jannatul Ma'wa, Jannatul Naim, Jannatul Firdaus, Jannatul Qurbah. Yang ada bentuk itu di Jannatul Ma'wa, di sini, di alam dunia, alam dohir, alam makhluk, alam fana, alam berubah bentuk. Kan memang wajib segala yang baru itu muhaddas itu adalah tagoyur. Antara ada dan tidak ada, antara kemudian hidup dan mati, antara tua dan kaya, antara miskin atau kaya. Itulah alam yang disebutkan di Condi Borobudur yang paling luas, yang paling bawah, yang disebut dengan Kama Datu itu. Barulah Rupa Datu. Rupa Datu adalah sudah merupakan perjalanan di lantai kedua sampai ke-6, perjalanan sang Buddha Gotama sama dengan perjalanan kisahnya di situ tentang Buddha Gotama. Maka kita dalam Islam tentang adalah Nabi kita Muhammad SAW yang sedang Mi'raj, yang dia sampai kepada Jabal Nur tadi semua, ya, sampai kepada Sidroh Al-Muntaha, gitu. Kalau Nabi Musa sampailah kepada Bukit Turisin, kalau ada Nabi Adam sampai Jabal Rahmah. Nah, sampai kepada sang Buddha Gotama itu, sampailah kepada stupa yang terakhir di lantai ke-10, yang kita tidak bisa sampai ke situ karena manusia itu hanya sampai 9 dari 0. Maka itulah kenapa perjalanan itu dari kosong kembali kepada kosong, sahabat. Baik di Islam maupun di Kristen, di apapun sama pada dasarnya. Dan itulah tentang, kata Abah juga, perjalanan manusia yang harus dipahami oleh kita. Jadi sekali lagi, ya siapa teman-teman, begitu banyak yang bertanya ke Abah. Sudah lama sebetulnya Abah minta pertanyaan tentang penjelasan tentang Candi Borobudur ini, tapi Abah tidak mau menjawabnya. Karena kalau Abah jawab, Abah pasti gabungkan dengan Islam. Sementara kalian masih benci kepada Buddha, kalian benci kepada Hindu, kalian benci kepada Nasrani. Apa salah mereka? Mereka beragama Hindu, Buddha itu emang pilihan mereka. Kamu beragama Islam itu memang pilihan kamu. Kamu lahir di Indonesia, pilihan kamu. Coba, bukannya kamu mensyukuri lahir di sini, malah kamu adalah memaki mereka. Padahal mereka lahir di India, mereka lahir di Bali, mereka lahir di Cina sebagai orang Buddha, mereka lahir di Myanmar. Apa itu salah mereka?